Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Faya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha tsumma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, alhamdulillah siang hari ini kita bisa sama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini. Hal ini merupakan karunia yang harus kita syukuri. Mudah-mudahan kumpulnya kita ini kelak insyaallah menjadi satu asbab di mana kita selamat dari api neraka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah qudwah hasanah kita. Beliau adalah suri tauladan kita. Maka kita sebagai umatnya mudah-mudahan kita bisa melaksanakan segala sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kelak kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kehidupan terus berputar. Kelas 7 naik tingkat kelas 8, kelas 8 naik tingkat kelas 9. Ustadz pun yang jomblo menikah. Yang sudah menikah punya anak, yang sudah punya anak, mereka anak-anaknya nanti menikah, punya cucu, dan terus beranak pinak sampai nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ini merupakan sunnatullah. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjadikan sunnah-sunnah ini, termasuk bagaimana matahari berputar pada peredarannya, pada rotasi. Dahrun yagurru wa amalun tasurru wa ayyamun la khuda'un. Namun dalam syair ini kita bisa membaca dan melihat bagaimana maknanya. Satu zaman itu sesuatu yang menipu. Wa amalun tasurru, cita-cita itu membuat kita bahagia. Wa ayyamun laha khuda'un, banyak hari-hari yang telah menipu manusia termasuk kita. Jamaah rahimakumullah, ada dua hal di sini. Mereka yang senantiasa bahagia karena dia meraih cita-citanya, dan mereka yang tertipu karena dia tidak bisa meraih cita-citanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tentu bagi mereka yang senantiasa ingin meraih cita-citanya, mereka senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Mereka terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Bahkan wasari'u ila magfiratin min rabbikum, juga mereka mengejar untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian mereka juga senantiasa diisi kehidupannya dengan penuh atau dengan hal-hal yang bermanfaat. Tentu dalam melakukan prosesnya mereka memiliki jiddiyah, kesungguhan. Manjada wajada, man taraka al-baba lajja walaja, semua itu sudah menjadi sunnatullah.
jika orang ingin meraih kesuksesan, dia ikhtiar, dia mengikuti prosesnya dengan sebaik-baiknya. Bahkan dalam surat Al-Kahfi yang sering kita baca, bagaimana Zulkarnain disebutkan bahwa beliau fa'atba'a sababa, salaka at-tariq, mengikuti jalannya untuk bisa sukses, mengikuti jalannya, mengikuti caranya. Mansaro ala darbi wasola, siapa yang berjalan pada jalannya maka dia sampai, maka dia sukses. Bahkan disambung lagi sebagai penguat bahwa kita ikhtiar, al-akhdhu bil asbab. Apa? Wa atba'a sababa. Begitulah yang dicontohkan oleh Zulkarnain dalam surat Al-Kahfi. Bagaimana dia berusaha, berikhtiar. Hadirin yang sidang Jumat rahimakumullah. Lalu kemudian orang yang kedua, dia tertipu, dia maghbun, tertipu. Di saat dia punya kesehatan, dia tertipu. Di saat dia punya waktu yang lapang, yang kosong, dia juga tertipu karena tidak memanfaatkan waktu-waktunya. Bahkan dia juga terlena dengan kehidupan dunia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati ila akhir ayat. Ayat ini menjelaskan bahwa kita semua dihiasi, kehidupan dunia kita dihiasi oleh yang namanya perempuan, oleh yang namanya anak-anak. Maka begitulah orang-orang yang tidak sukses tertipu karena dia terlena. Hawa nafsunya sangat dominan pada dirinya, al-ammaratu bisu. Hawa nafsunya sangat dominan sehingga dia terlena, sehingga dia tidak bisa menahan dirinya untuk melakukan kebaikan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Begitulah proses kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hadainahu najdain. Kami telah berikan petunjuk dua jalan. Mana yang kita ambil? Hidayah atau justru malah kita mengambil yang sesat? Semua akan kembali kepada hasil prosesnya. Maka dalam sebuah syair dikatakan, man yazra yahsud. Siapa yang menanam pasti dia mengetam. Orang petani dia menanam cabai, yang diambil, yang dipetik apa itu? Cabai. Gak mungkin yang lain. Man yazra yahsud. Petani menanam. Jika dia ingin mendapatkan tanaman yang baik, dia siram tanaman itu. Jika santri ingin mendapatkan yang baik, dia belajar dengan sungguh-sungguh. Begitulah kehidupan. Orang akan mendapatkan sesuatu yang sudah ia ikuti dari prosesnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Asy-Syaikh Az-Zarnuji mengatakan dalam satu kitab yang bernama Kitab Ta'limil Muta'allim atau Ta'limul Muta'allim, dia menyebutkan tidak mungkin seseorang bisa mendapatkan harta kecuali ada masyaqqah. Ada sesuatu yang harus diusahakan, ada sesuatu yang harus diikhtiarkan. Fa kaifa yakunu bil ilmi? Bagaimana juga dengan ilmu? Ilmu juga harus diikhtiarkan, ilmu juga harus dicapai. Maka beliau mengutip salah satu ungkapan dari Abu Thayyib. Beliau mengatakan, walam arafi uyubin nas kanaksil qadirina 'ala tamam. Aku, kata Abu Thayyib, tidak melihat dari sesuatu yang paling aib di dunia ini kecuali bagi mereka yang diberikan kemampuan, yang diberikan potensi, tapi mereka tidak bersyukur dengan potensi itu, tidak mau melaksanakan atau menggunakan manfaat daripada potensi itu. Rahimakumullah. Maka sebuah ilmu itu adalah sesuatu yang mahal, yang bernilai. Bahkan dalam sebuah kitab tersebut disampaikan, manusia itu sangat mulia dengan apa? Apabila dia memiliki himmah qawiyah, keinginan yang kuat untuk mencapai ilmu tersebut. Kenapa? Karena sesungguhnya ilmu itu sesuatu yang mahal, sebagaimana yang tadi yang disebutkan. Wal mar'u, dan seseorang dan santri
yatiru bihimmatihi, akan mulia dengan kemauan kerasnya, dengan kesungguhannya dalam belajar. Sebagaimana ka'anna thair, sebagaimana burung yatiru bijanahaihi, sebagaimana burung mereka terbang jauh dengan sayap-sayapnya. Maka kita sebagai thalibul ilmi, hendaklah kita hiasi diri kita dengan himmah aliyah, dengan kemauan yang keras, dengan kesungguhan, sehingga kita mendapatkan ilmu tersebut. Hadirin rahimakumullah, Abul Ala Husain Al-Misri, beliau mengatakan dalam sebuah kitab Muntaliqatu Thalibil Ilmi, wa min alamati himmatil aliyah, dari ciri-ciri orang yang memiliki kemauan keras dalam belajarnya, yang pertama adalah tolabul ma'ali minal umur, dia senantiasa mencari sesuatu yang bermanfaat, selalu mengisi sisi-sisi kekosongan untuk mendapatkan manfaat. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan, setiap hari dia beristifadah, belajar ke kelas, dia menyimak ustadznya, dia mendengarkan pelajarannya, lalu ilmu itu dicatat. Itulah orang-orang yang memiliki daripada ciri-ciri himmah aliyah, kemauan keras. Yang kedua, dia memiliki al-hirsu. Al-hirsu disebutkan tamak, tapi tamak dalam ilmu. Maka Al-Imam An-Nawawi mengatakan, fayam bagi li talibil ilmi, maka hendaklah bagi pencari ilmu, ayyakuna harisan fit ta'allumi, hendaklah dia bersungguh-sungguh, dia tamak terhadap ilmu, terhadap belajar. Kalau ustadz ngajarin satu mufradat, dia merasa kurang. Kalau ustadz ngajarin satu hadis, dia juga merasa kurang. Terus dia belajar dan terus mencatat ilmu-ilmu yang diberikan oleh ustadz. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bahkan juga dia muwadhaban, dia juga sangat mementingkan fi jami'i awqati, waktu-waktunya dia gunakan dengan hal yang baik, yang bermanfaat. La yadhhab min awqatihi, tidak hilang dari waktu-waktunya, ghairi litta'allumi, kecuali hanya untuk belajar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ciri yang ketiga bagi mereka yang memiliki himmah aliyah adalah badlu al-ghali wan nafis, dia memperjuangkan sesuatu yang mahal, sesuatu yang bernilai dalam kehidupannya. Apa itu? Ilmu. Qala Ibnu Al-Jauziyah, Ibnu Jauzi mengatakan, al-ilmu asyraful asya, ilmu itu sesuatu yang sangat mulia. Lam yahsulhu illa bitta'bi was-sahri wat-tikrari, seseorang tidak akan mendapatkan ilmu tersebut kecuali bercapek-capek, berpayah-payah, dia begadang malam untuk belajar. Kemudian dia at-tikrar, dia mengulang-ulang pelajaran. Kalau dia hafalan, dia diulang-ulang terus, murojaah terus. Santri-santriku dan semuanya jamaah rahimakumullah, maka ini adalah ciri-ciri bagi mereka yang memiliki himmah aliyah. Lalu bagaimana kita supaya bisa memiliki himmah aliyah? Disebutkan dalam kitab tersebut bahwa yang pertama, agar kita mendapatkan himmah aliyah, kemauan yang keras dalam belajar, kesungguhan dalam belajar, yang pertama adalah ushkur ni'mata rabbika alaika. Yang pertama adalah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Jika kita punya potensi hafalan yang kuat, yang bagus, maka hafalkanlah itu Al-Quran, hafalkanlah itu sunnah-sunnah, bacalah itu buku geografi, buku apapun itu yang bermanfaat, baca, hafalkan. Maka itu tanda bahwa kita bersyukur. Kalau kita punya potensi bisa memahami sesuatu ilmu, maka lakukan itu. Tanya ustadznya, setiap hari bawa bukunya, tulis, catat. Itu tanda bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, supaya kita bisa memiliki himmah aliyah adalah selain tadi bersyukur, maka yang kedua adalah kita hendak berjuang untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan dalam belajar ini. Disebutkan oleh Abul Ala
Husain Al-Misri, selain bersyukur, maka kita harus as-sabru ala syadaidi. Kita harus bersabar. Karena mencari ilmu itu sangat banyak sekali rintangannya. Bahkan disebutkan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, dia mengatakan, fa innamal ilmu itu innama syadaidul ilmi ahla minal asal. Kata beliau, kesusahan dalam mencari ilmu itu lebih manis daripada madu. Maka ada syair yang mengatakan, as-sabru kas-sabri murrun fi madzaqatihi. Sabar itu ibarat patrawali, itu pahit, tapi akibatnya, hasilnya ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Dan beliau mengatakan bahwa inna kulla syai'in, segala sesuatu, nafisin, yang ada nilainya, yang ada manfaatnya, ya, disebutkan khotirin, untuk menempuhnya itu ada banyak bahaya, ada banyak kesusahan, ada banyak rintangan, maka kita harus siap menghadapinya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka kita sebagai santri di sini, semuanya santri insyaallah, kita senantiasa memanfaatkan waktu kita. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, sebagaimana sabda Nabi bahwa sebaik-baiknya Islam itu, kita semua adalah tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita sebagai santri belajar semangat, serius. Hari ini kita ada di hari di mana orang menyebutkan hari ayah. Buktikan bahwa kita mencintai ayah kita mencintai orang tua kita. Buktikan dengan belajar semangat. Jangan sampai kita sayang sama ayah hanya sekedar di mulut. Maka jika kita semua mencintai ayah dan ibu kita, maka muliakanlah mereka dengan ilmu. Belajar dengan sungguh-sungguh, semangat, sebagaimana syair menjadda wajadah. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka insya Allah dia akan sukses. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum ya fi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma ahata bihi ilmuka wa khatta bihi qalamuk wa ahsa kitabuk waradallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'ina wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina fa inna hajatina ilaika katsir Allahumma afina fi badadina wa afina fi sam'ina wa afina fi basarina. Allahumma inna nas'aluka as-sihhah wal afiyah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi
Wallahi akbar. Akhirus shalah.